Kita mau menyanyikan sebuah lagu aja yang sempat di-request di podcast ini. Dan lagu ini kami persembahkan untuk beberapa pihak tertentu. Buzzer-buzzer di media sosial. Buzzer-buzzer di media sosial. Kalian tuh nggak bener, kalian tuh rusuh, kalian tuh pengaruh yang buruk. Awas nanti jatuh cinta kepada diriku, jangan-jangan ku jodohmu. Suara Ade Armando yang mana yang membuatnya kesal? Polisi belum mengungkap secara detail, tapi pastinya tidak terkait dengan suara Ade Armando yang menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden yang sesuai dengan agenda aksi 11 April itu. Di mana Ade Armando datang ke demo untuk memberikan dukungan. Dari informasi yang dia dapat, Strepsil, ya Pak. Dia dapat Strepsil. Dia dapat pelaku pengeroyokan Ade Armando bukan mahasiswa, mereka penyusup yang bisa jadi sudah menjadikan Ade Armando menjadi target sasaran. Matamu picek. Terus kemudian dengan naifnya, dengan pikiranmu yang begitu picik, yang syariat saja kamu nggak paham, tiba-tiba mengartikan bagaimana? Kita tak habis pikir, suara keras Ade Armando di media sosial tidak bisa dijadikan dalih untuk melakukan pengeroyokan kepadanya. Karena di sisi lain, sosok seperti Rocky Gerung, Refli Harun, Fadli Zon, Abdus Somad, Haikal Hasan, dan Mustafa Nahra juga bebas koar-koar di media sosial. Diam! Kalau mereka masih bebas berkoar-koar, kenapa Ade Armando tidak boleh? Alasan lain, Ade Armando dituduh penista agama karena dilaporkan ke polisi. Tapi tidak ada bukti bahwa Ade Armando pernah menjadi tersangka, terdakwa, apalagi narapidana kasus penistaan agama. Laporan polisi soal kasus penistaan agama tidak bisa dijadikan bukti bahwa terlapor adalah penista agama. Karena Abdus Somad juga dilaporkan kasus penistaan agama. Rocky Gerung juga dan Haikal Hasan. Karena Abdus Somad, Rocky Gerung dan Haikal Hasan terlapor kasus penistaan agama, apakah kita bisa menyimpulkan mereka juga penista agama sehingga bisa dikeroyok dan dianiaya? Karena hingga saat ini bila mengacu kepada keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, status Ade Armando itu adalah tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE berkaitan dengan unggahan yang dinilai merupakan penistaan agama. Polisi akhirnya menetapkan Ade Armando sebagai tersangka pada bulan Januari tahun 2017. Namun pada 21 Februari ini, jadi kira-kira yang 1 bulan berselanglah, Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya menyatakan bahwa kasus Ade Armando telah dihentikan. Polisi beralasan penerbitan SP3 ini, SP3 surat perintah penghentian penyidikan ya, itu dilakukan lantaran tidak ditemukan unsur pidana pada perkara tersebut. Tak puas dengan keputusan Polda Metro Jaya, Johan Kan kemudian menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, pada bulan September 2017, Hakim Tunggal Aris Bawono Langgeng memutuskan penerbitan SP3 atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE atas Ade Armando itu tidak sah. Dengan begitu status Ade Armando kembali menjadi tersangka.